anakku pasti izin. Semua anakku pasti izin. Karena aku juga bukan tipikal orang yang gimana-gimana. Kalau misalnya gue nggak percaya sama anak juga, ya kan gimana ya Ted? Maksudnya anakku tuh masalah pacar aja sampai cerita loh sama aku Ted. Masalah pacar, masalah kerjaan, masalah temen-temennya. Jadi gue tuh tahu semua gitu loh, hidupnya mereka tuh gue tahu gitu loh, bandel-bandelnya mereka gue tahu. Karena mereka semua terbuka sama gue gitu loh. Nggak ada yang apa ya bahasanya, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan kita selalu terbiasa di keluarga kita itu selalu menyelesaikan masalah bersama Ted. Jadi misalnya aku lagi ada masalah, ya udah sama-sama kita selesaiin gitu. Ilyas lagi bagaimana, ya sama-sama gitu loh. Jadi memang alhamdulillah kalau dibilang keluarga gue tuh solid gitu loh. Apapun kami akan tanggung bersama gitu loh. Yang pasti dia masih trauma. Sampai saat ini pun pergelangan tangannya kan sebenarnya masih sakit ya Ted. Dadanya juga masih sakit. Tapi dia tuh sampai nggak berani ke dokter karena dia takut. Bukan takut gimana ya, dia ketemu orang tuh ya namanya anakku kan tidak pernah overexpose ya. Mereka hanya tahu nama anak dan mereka kan masih tahu hanya oh anaknya Ira gitu loh. Tapi kan mereka tidak pernah diekspos dan memang gue tuh selalu pesan hati-hati nak dalam bergaul, hati-hati gue bilang gitu kan. Dan memang gue tahu semua teman-temannya tuh gue tahu gitu loh. Jadi mungkin ini adalah apa ya? Gue tuh sampai waktu kapan ya? Kan dia ini nggak ujian di sekolah kan, sampai gue suruh temennya dateng, tolong dong dihibur Maliknya gitu kan, karena gue tahu sebenarnya dia kemarin ngomong maafin aku ya gini, itu yang bikin gue terpukul gitu, sampai aku tuh mungkin kayaknya nggak bisa deh ngejar cita-citaku yang ini, kata kayak gitu kan, karena keadaan seperti ini kan pasti udah terlalu rame maksudnya, dan udah bikin papa sama mama repot gitu. Itu yang bikin gue, itulah Ted, anak-anak gue tuh ketika salah, bukan salah bagaimana ya, maksudnya ketika dia tuh lebih takut orang tuanya kenapa-napa gitu loh. Itu bersyukurnya gue, anak-anak gue tuh seperti itu gitu loh. Malik tuh selalu didampingin sama aku, sama kakaknya, sama adiknya. Pada saat 1x24 jam kemarin waktu di Polres itu kan, aku belum datangan, aku masih di Makassar itu Ted ya. Itu adiknya yang nemenin. Jadi memang semua tuh turun gitu loh. Abang yang ngurusin yang di rumah duka, ya kan? Abang yang ngurusin di rumah duka, adiknya yang si Ilyas yang nemenin dia di Polres gitu. Malik pada saat itu kan mobil pakai airbagnya kebuka, ketampar airbag tuh ternyata sakit loh. Dan Malik bilang, mah muka aku sakit banget mah, aku bilang gitu. Dan memang pada saat itu Malik tidak, dia hanya meminggirkan mobil, dia tidak kabur. Dan dia keluar kok dari mobil itu, dijemput oleh dua orang itu. Bukan dia kabur dipaksa untuk balik lagi, tidak. Tolong dong anterin ke sana, nanya si Malik nanya, bang ada korban jiwa nggak? Dia ngomong kayak gitu kan. Ada kata gitu. Ya udah anterin gue ke sana. Lo tungguin mobil gue ya, gue titip mobil gue, kata gitu, nanti ada yang ngambil gitu. Nah, terus udah gitu, udah kayak gitu. Dari situ Malik langsung pakai taksi, datang sampai masukin ke taksi. Pada saat itu Malik duduk di belakang, tahu kan taksi Bluebird yang belakangnya buat tempat bagasi, bukan yang sedan ya, maksudnya yang Avanza itu, dia duduk di situ. Mereka berdua di depan gitu. Yang pertama kami akan pemulihan Malik dulu. Kalau aku sih Ted, kan memang aku sudah terbiasa overexpose kan. Mulai dari negatif, dari yang tidak negatif, dari fitnah, dari yang bukan fitnah, pujian, dipuja-puja orang. Gue udah pernah ngelewatin itu Ted. Mungkin untuk yang itu gue masih, maksudnya mental gue masih oke lah gitu. Tapi gue kan sekarang yang harus gue jaga itu adalah suami gue dan anak gue Malik gitu loh Ted. Itu yang harus untuk kedepannya ya kita akan sama-sama ya menyembuhkan Malik dulu lah gitu loh.
Aku konsentrasi sama anakku dulu, karena kan seluruh proses hukum sudah saya serahkan sama kuasa hukum. Biar kuasa hukum aja yang menjalanin ini semua gitu loh. Kalau aku nggak bisa ngomong masalah hukum karena memang ya gue udah nunjuk kuasa hukum gitu loh. Kita tuh sebenarnya belum ngaku loh, kita tuh siapa, anak siapa, kita nggak bawa-bawa itu. Yang pada akhirnya mereka tahu, ya sudah. Kami tidak, saya anaknya ini, enggak. Dan gue memang nunggu di depan, nungguin karena mereka masih jam istirahat, kita tungguin. Akhirnya ketemulah sama penyidik, diambil di ruang sidik dengan para korban-korban kecelakaan yang lain, yang lagi melapor di situ. Duduk kok di ruangannya dan itu saksinya ada. Aku nggak dapat perlakuan khusus apapun. Dan aku memang karena sudah menyerahkan itu ke kuasa hukum, jadi memang aku tidak ada telepon-teleponan dengan siapapun yang ada di situ. Penyidik pun aku nggak nelpon karena semua udah aku kasih sama kasat lantas, udah aku kasih sama pengacara aku. Jadi semua tuh hubungannya lewat pengacara. Aku tuh memang sudah menyerahkan kasus ini tuh ke Bang Olop gitu loh, gitu.